pagi Pak Saril. Pagi Pak Yamani, apa kabar? Alhamdulillah Nama baik. sehat aja nih. Saya sengaja pagi-pagi ini mencari sampean Pak Oh Saril. siap, terima kasih. Ini Hidayah ketemu Iya. itu namanya. Ini gini Pak, saya tahu bahwa sampean itu termasuk di dalam sehari-hari kan untuk politik agak paham. Saya yang termasuk kurang kebetulan karena saya hanya seorang guru. Cuman saya adalah melihat langsung fakta di lapangan. Pada waktu pileg ataupun pilkada, tentu untuk Kabupaten Tebu ini ada berapa dapil Pak kemarin Pak? 4 dapil. Ada 4 dapil. Saya hanya fokus ke dapil 3 sepertinya ini. Ribu Bujang, Ribu Ulu. Saya bangga karena untuk Ribu Bujang sendiri yang disediakan dapil 3 itu 11 DPR terisi penuh, 10 ada di Kecamatan Ribu Bujang, Pak. 1 ada di Kecamatan Ribu Ulu. Kemudian fakta setiap saya berjalan sepertinya untuk pembangunan, Pak. Apakah memang setiap kecamatan kalau ada DPR-nya banyak, desanya itu ada DPR-nya lebih maju daripada yang DPR-nya sedikit? Karena faktanya di lapangan hari ini, saya buka sedikit narasi ya Pak. Ribu Bujang itu yang dari Perintis, kemudian Wiroto Agung, Purwoharjo, Tegal Arum, Tirta Kencana, Rimbo Mulyo sampai ke Pematang Sapat dan Sabta Mulia. Itu pembangunannya luar biasa. Untuk jalan, untuk yang lain-lain luar biasa menurut saya Pak. Kemudian untuk Ribu Ulu dari unit 9, E8, 9, 10, 11, 12 sampai ke itu fakta di lapangan hancur menghancur, terutama infrastruktur jalan dulu. Nah itu Pak, jadi terkait itu saya ingin masyarakat Ribu Ulu, Ribu Bujang, bahkan kecamatan lain bisa terbuka wacana ini. Ini luar biasa ketemu dengan pakar politik ini. Wah, Pak Saril bisa aja iya. Pak Guru, Pak Yamani. Jadi terima kasih Pak Yamani atas waktunya berkunjung atau berhidayah kepada saya. Kita kan sama-sama orang masyarakat Tebo ini inginnya pembangunan itu di segala aspek lini dan di pelosok-pelosok lah harusnya. Itu gunanya anggota dewan. Dan arti kata perwakilan suara masyarakat atau rakyat dalam suatu desa, kecamatan atau dapil yang dikirim, diutus ke kabupaten. Nah, jadi kalau kita berpikir ke dapil 3 dulu ya. Karena Bapak tadi bilangnya dapil 3. Dapil 3 itu ada 2 kecamatan, setidaknya ada 14 desa. Nah, dengan 11 kursi saat ini. Jadi kalau kita mengirim 11 perwakilan anggota dewan dari suara aspirasi masyarakat ke kabupaten, tentunya harusnya pembangunan itu merata di 2 kecamatan itu, di 14 desa itu. Namun saya memperhatikan sama seperti apa yang diperhatikan oleh Pak Yamani di lapangan bahwasanya berbanding terbalik atau tidak mencapai apa yang kita harapkan khususnya di daerah kecamatan Ribu Ulu, di mana menjelang masuk aja kita udah susah, apalagi kita untuk melakukan aktivitas kegiatan baik itu sosial budaya, kemasyarakatan ataupun aktivitas lainnya bekerja. Jadi dari hasil yang saya amati itu, saya berharap kepada Ribu Ulu khususnya agar mengirimkan atau menjadikan dalam suatu wilayah dia, desa dia atau kelurahan dia itu 1 orang calon anggota dewan yang akan lolos nanti, khususnya di pertarungan kompetisi 2024. Jadi harapan saya itu agar supaya kecamatan Ribu Ulu itu bisa dia berkompetisi, minimal bisa mengejar prestasi atau kemajuan pembangunan tanda kutip di Ribu Bujang. Jadi ada fix and balance-nya. Jangan nanti sama-sama 1 dapil 2 kecamatan tapi Ribu Bujang aja yang memang nampak kelihatan kasat mata pembangunannya begitu. Namun Ribu Ulu tidak. Ini harus ada perimbangan. Nah, sekarang kita hitung berapa calon yang duduk di Ribu Bujang dengan calon yang duduk di Ribu Ulu. Nah, kita hitung. Kemudian kapasitas mereka, pengaruhnya pokir atau aspirasi masyarakat yang dibawa ke dewan.
Nah, di meja dewan kah, di meja rundingan, hearing atau di komisi, itu yang kita harus cermati dulu dan kita berikan saran sumbangsi masyarakat untuk bisa berpikir dan memberikan suatu bentuk proyeksi bahwasanya kami ini butuh perwakilan lebih banyak lagi contohnya. Ini dulu Pak. Karena di Rimba Ulu itu ada dua ya, satu anggota dewan, Pak Nuryanto ya dari PDIP. Bayangkan saja dulu dua, ada Ibu Asriati dari Golkar. Ada sedikit pembangunan, gedoran sedikit, namun tidak signifikan yang diharapkan. Nah, apalagi satu, tentu Pak Yamani bisa berpikir ke sana bahwasanya jangankan satu, dua aja masih memble pembangunannya. Apalagi satu, hanya seorang Pak Nuryanto. Dalam tanda kutip, kita belum lihat juga hasilnya. Beliau udah 2 kali duduk di legislatif. Tiga kali legislatif. Maaf, bukan kita menjustice negatif thinking, bukan. Kita perlu orang-orang atau anggota dewan yang kita pilih duduk di wakil itu adalah bisa membawa aspirasi itu minimal di infrastruktur dulu. Karena itu syarat dari Bujang adalah daerah pertanian perkebunan, tentu butuh infrastruktur. Nah, nantilah yang lainnya nanti dorongan dari dewan lain di Bujang atau dari provinsi. Nah, ini yang saya khawatirkan nanti ke depan. Kalau kita lihat peta politik ke depan, sepertinya dapil 3 itu akan berkurang lagi. Karena ada partai-partai baru, ya kan, kemudian juga ada pergeseran peta politik. Nah, diharapkan Rimba Ulu kalau ingin maju, tentunya masyarakatnya harus cerdas, menganalisa politik dan dewasa berpolitik. Jadi kita kirimlah sebanyak-banyaknya calon anggota legislatif itu yang bisa memang untuk membawa kemajuan lebih berpikir dan lebih maju lagi, ya kan gitu. Supaya Rimba Ulu jangan sampai terlalu jauh tertinggal dengan Rimba Bujang, jangan satu rumpun. Nah, dalam satu dapil. Soalnya gini Pak, untuk hari ini sama-sama satu dapil, yaitu dapil 3. Rimba Bujang itu punya DPR 10. Iya betul. Sementara Rimba Ulu yang notabene suaranya aja itu mendekati 30.000 atau 29 sekian ribu pada waktu kemarin pileg dan pilgub itu pilgub. Artinya untuk menjadikan 2, 3, 4 mungkin bisa ya Pak Rimba Ulu? Bisa. Wacana Rimba Bujang kenapa terjadi 10 kursi? Wacana itu ada di 2014. Waktu itu saya melihat, mengamati dan menganalisa bahwa program mereka itu harus mewakili satu desa itu minimal 1 calon anggota legislatif yang harus duduk. Kemudian memberikan sebanyak-banyaknya calon yang akan maju untuk kompetisi. Nah, jadi mereka itu satu dapil, satu desa udah ngirimkan minimal 8 calon legislatif yang bakal dia usung. Bayangkan kalau dia ada 8 desa di situ, 7 desa ya, 7 desa di situ kaliin aja. Misalnya dia kirim 3 yang jagonya untuk diusung jadi legislatif. Kalikan 7, ada 21. Ada kursi direbut cuma 11. Rimba Ulu bagaimana? Apakah seperti itu? Saya rasa belum terjadi, karena saya tahu 2014 sudah mulai permainan itu di Rimba Bujang, dan 2017 masih juga terbukti permainan itu. Dan ini kan gini Pak Saril, artinya untuk 2024 sendiri masih ada waktu. Masih ada kesempatan. Masih ada waktu dan kesempatan, bahkan tahapan-tahapan di KPU partai politik mungkin masih bisa digeser-geser. Betul. Artinya untuk hari ini seharusnya ini PR yang sangat luar biasa menurut saya. Betul. Untuk tokoh-tokoh Rimba Ulu. Iya betul. Nah, jadi begini Pak Yamani, kita nanti melihat kompetisi 2024 atau namanya suksesi politik lah 2024 itu kan ada peran dari calon bupati, calon gubernur. Sebelum itu terjadi itu ada peran pileg dulu. Nah, kalau ini saran saya, ini masukan dari saya karena saya sudah melihat dari 2014. Itu Agus Surbianto itu tidak nyalon di pileg lagi. Itu suatu peruntungan untuk Rimba Ulu. Yang kedua, Pak Suwarno itu maju ke provinsi. Tidak nyalon lagi. Tidak nyalon di kabupaten sama dengan Mas Wartono. Berarti ada jago-jagonya yang sudah jago-jagonya dewan yang tidak lagi berkompetisi di dapil 3. Tentunya peluang Rimba Ulu untuk mengcover ini berapa kursi itu terserah nanti kontestasi politik di Rimba Ulu ya yang cerdas gitu.
ada kemauan, ada kemajuan nanti untuk mendapatkan lebih dari 1 atau 2 kursi ke depan. Saya yakin itu. Kalau memang cerdas masyarakatnya dan calon legislatif yang didukung memang benar-benar cerdas untuk masyarakatnya. Ya, kan gitu. Jadi coba kalau kita berprinsip seperti itu 2024 ke depan, itu Ibu Bujang itu akan menjadi ikon untuk calon Bupati Tebo misalnya, Agus Sujanto. Tanda kutip ada Halis Mustiko. Sudah 2 kursi. Atau lagi muncul orang 2 yang provinsi tidak ada lagi. Ada 2 kursi, 4 kursi. Jadi ada 4 kursi yang bisa direbut oleh calon-calon legislatif di Rimba Ulu. Pendatang baru, pemain baru, ataupun memang mereka dari lapisan bawah, berkader partai, kadernya partai atau aktivis-aktivis di Rimba Ulu. Nah, jadi jangan berpikir uang itu adalah momok bagi calon anggota dewan di Rimba Ulu, atau masyarakat hanya mengharapkan siapa jadi terserah, yang penting bayar dulu dong kami suaranya. Jangan lagi berpikir seperti itu. Kalau ingin daerahnya maju, minimal per desa punya DPR. Karena suaranya mampu untuk mendongkrak itu. Iya, karena mata pilih di situ untuk 3 kursi masuk. Mata pilihnya 3 kursi bisa masuk. Nah, sedang Rimba Bujang itu tetap mata pilih yang memang banyak suara mengambang yang bisa diambil oleh suara Rimba Ulu. Jadi ini kita bicara universal dan umum saja, tidak ada tendensius kemana-mana. Kita bicaranya macam mana Rimba Bujang, Rimba Ulu dan ketiga itu balancing dan muaranya kepada pembangunan terutama infrastruktur. Iya, infrastruktur dulu yang penting, karena kita udah keliling. Pak Yamani mungkin setiap hari ya kan, saya juga ada sering masuk ke Rimba Ulu sampai ke jalan ke Unit 8. Saya melihat memang fasilitas infrastruktur kita ini untuk orang-orang minimal jenis barang, angkutan barang mobilnya itu tidak melebihi 4 ton atau 5 ton. Namun kenyataannya kita sering digeber dengan 8 sampai lebih ton ya, tonasenya 8 lebih. Karena apa? Karena produktivitas pertanian perkebunan itu yang memang produktif untuk ditransportasikan oleh angkutan yang lebih besar. Berarti kan ada kenaikan signifikan. Yang dulu pakai motor, pakai carry atau L300, sekarang udah pakai truk. Nah, tentu jalan ini harus dibenahi dulu kekuatannya supaya dia bisa mengatasi beban yang ada yang dilintasi oleh mobil-mobil yang produksi dari kebun atau pertanian di desa. Terus desa ini dulu Pak Daril, ya. Memang kalau sudah duduk, entah itu dapil 1, 2, 3, 4 duduk menjadi DPR, artinya DPRD Kabupaten Tebo. Betul. Tugasnya pun sudah Kabupaten Tebo. Kolektif, kolegial. Tetapi tidak apa namanya itu, tidak menutup kemungkinan. Artinya kita sekarang ini masyarakat kan bisa tahu sendiri. DPR tersebut memang apa sih kok sampai bisa dia memperjuangkan tempat yang lain ditinggalkan. Apa memang salah satu tugas DPR itu apa, Pak? Begini, Rimba Bujang, Rimba Ulu itu kan satu dapil tuh, dapil 3. Bicara kolektif kolegial, mereka satu kesatuan, sama-sama orang dapil 3. Mestinya pembangunan itu merata di dapil 3. Persoalannya sekarang, pokir itu sama ratanya. Nah, sama ratanya, namun ada kepentingan-kepentingan yang mungkin belum terjangkau oleh dapil itu karena satu orang, contohnya sekarang satu orang anggota DPR tidak tercover dia untuk membackup pembangunan di dapil dia. Nah, jadi itu alasan secara umum bahwasanya pengaruh anggota DPR kursi yang dapat itu memang besar pengaruhnya untuk progres pembangunan di dalam suatu wilayah atau dapilnya itu. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu dapil itu, contoh Rimba Bujang mempunyai 10 kursi saat ini. Kalau mereka mendapatkan pokir, 4 pokir 1 tahun misalnya, dikali 10 udah 40 pokir, dibagi 20, dibagi 7 desa, berapa satu desa mendapat? Dan seharusnya, bayangkanlah, seharusnya DPR yang tadi itu, yang di dapil 3, dia kan menghayalnya atau berbuatnya hanya untuk Rimba Bujang. Seharusnya kan haknya orang Rimba Ulu juga ada dari pokir. Nah, inilah namanya pengaruh dari kepentingan partai. Jadi kita ini kan tidak lepas dari politik partai dalam pembangunan, baik di pusat, di provinsi maupun di daerah kabupaten. Karena pengaruh kepentingan partai ini mengakomodir dalam suatu bentuk kapasitas dari partai itu.
Ya contoh saya kasih tahu barusan, bahwasanya kalau PDIP itu, contohnya PDIP 2 kursi, dan di Rimbo Ulu, Golkar 2 kursi, bisa 4 kursi. 4 kursi, mereka mendapatkan separuh dari Rimbo Bujang, itu dapat ya kan? Dapat, yang tadinya urgensi bisa dipenuhi. Tapi kalau satu, dari mana dia bisa mendapatkan lebih banyak? Padahal dia ini kepentingan partai. Padahal dia DPR dapil tuh ya. Ya, betul. Artinya orang Rimbo Bujang yang tadi itu jadi DPR bisa pokirnya dikarisi ke Rimbo Ulu kan bisa kan? Nah inilah yang namanya konstelasi politik. Jadi ada konstelasi politik, wilayah, kekuatan, basis. Nah, jadi kalau misalnya di sini Rimbo Ulu Pak Nuryanto berdiri sendiri, khususnya Rimbo Ulu, dan di Rimbo Bujang itu ada anggota dewan 10 orang, tentunya dia melihat suara dia yang terbanyak itu basisnya di mana. Itu basis Pak Nuryanto katanya, dalam tanda kutip, padahal mereka dapat juga suara dari sana kan. Tapi dia melihat ada Pak Nuryanto. Nah, Pak Nuryanto ini mestinya, Pak Nuryanto ini bukan saya menggurui sebenarnya bahasa di sini ya, harus lebih ekstra totaliter untuk pendekatan kepada orang-orang anggota dewan yang duduk di Rimbo Bujang, agar bisa memberikan suatu pengaruh politik dalam hal pembangunan ke Rimbo Ulu. Mestinya begitu. Namun saya lihat, saya amati, sepertinya tidak ada aksi seperti itu. Ini maaf, entah ada atau tidak, namun saya lihat tidak ada atau belum ada. Disinilah makanya Rimbo Ulu itu mengalami suatu bentuk pembangunan yang masih standar, belum ada peningkatan. Jadi gini Pak Syaril, artinya baik itu DPR maupun masyarakatnya hari ini yang saya gali tadi dari Pak Syaril itu kan belum berbuatnya itu memang memikirkan masyarakat dalam tanda petik kata sampean kan. Artinya kalau orang Rimbo Bujang ya banyak memikirnya tentang Rimbo Bujang. Padahal dulunya itu satu dapil, artinya orang-orang Rimbo Bujang ini mungkin banyak yang dapat suara dari Rimbo Ulu. Banyak indikatornya Pak Yamani ya, indikator itu banyak. Yang samping saya sebutkan tadi juga ada indikator faktor ekonomi, politik ekonomi tentunya. Ekonomi di situ di Rimbo Ulu itu mereka berpikir dalam hal pembangunan di Kabupaten Tebo itu pada intinya apakah ini akan mengalami titik balance atau titik kembalian. Dan pembangunan tingkat kembalian ini mereka melihat dalam secara politik masa basis. Dalam secara ekonomi apakah ini dibangun akan meningkatkan tingkat kesejahteraan atau ekonomi termasuk PAD di dalam suatu wilayah kecamatan maupun ataupun di dalam suatu wilayah Kabupaten Tebo. Nah ini juga menjadi suatu tolak ukur atau salah satu indikator yang dilihat oleh para dewan bahwasanya kalau di JOR pembangunan di Rimbo Ulu tidak bisa membangkitkan PAD desa, kecamatan atau kabupaten. Jadi yang pembangunan tadi akan menjadi kurang begitu membazir. Bukan membazir, kurang begitu bermanfaat banyak gitu loh. Hanya sekedar untuk transportasi aja. Takut take and balance-nya tidak ada PAD, peningkatan asli daerah desa, peningkatan asli daerah kecamatan maupun kabupaten. Nah ini yang dilihat. Jadi di kabupaten itu melihatnya indikator salah satu seperti itu. Di Rimbo Bujang itu geliat ekonomi mikro dan makronya memang luar biasa. Makanya mereka berinvestasi di Rimbo Bujang, mereka lebih berani, dan dewan di Rimbo Bujang pun untuk melakukan daya gedor pembangunan lebih berani melakukan itu karena tingkat break point atau maksudnya pengembalian pembangunan itu ada. Jalan mendekati kantor bank misalnya, dia berani kasih jalan bangun supaya bank itu rame, bank akan bayar pajak. Begitupun pasar dibangun, pasar akan mengeluarkan suatu bentuk sirkulasi ekonomi mikro di bawah perputaran ekonomi mikro, sehingga akan terjadi simbiosis mutualisme keekonomian menyebabkan masyarakat itu maju, ya kan, pendapatannya dan pembeliannya ekonomi itu. Mungkin cara memandang sampai tadi itu Rimbo Bujang dalam arti unit 2. Iya. Kalau unit 4 Tegal Arum, kemudian unit 1 dengan unit 9, dengan unit 10 kan imbang. Jadi secara ekonomi sebenarnya mungkin sampai tadi memandangnya hanya pasar Sarinah sekitaran situ. Ini gini Pak, mungkin ini sedikit wacana. Saya hanya ingin sampai menyampaikan karena gini, tugas DPR itu setahu saya ada pengawasan anggaran termasuk legislasi. Legislasi. Nah, itu artinya pada waktu Rimbo Ulu itu tadi tidak dibangun, artinya kan memang dia tidak menganggarkan ke sana, dianggarkannya ke Rimbo Bujang.
Jadi saya ingin mengetok hati lewat Pak Syahril untuk seluruh Dewan Kabupaten Tebo yang terhormat, tidak hanya untuk Dapil 3 tapi dapil-dapil yang lain, sampaikan kepada para dewan. Yang kedua, sampaikan kepada masyarakat. Terakhir itu Pak Dua. Waduh, iya. berat ini. Oh iya, tidak Pak. Mungkin untuk dewan Pak, monggo silakan Pak. Baik. Langsung nengok sana aja Pak. Ya, terima kasih Pak Yamani atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua masyarakat Kota Tebo, khususnya kepada para anggota dewan yang duduk atau mau berkontestasi di 2024 nantinya. Saya salah satu dari masyarakat Tebo berharap kepada masyarakat yang nanti ikut mendorong atau memberikan suaranya atau sifatnya politik kepada calon-calon yang akan duduk nanti dalam satu wilayah. Itu diharapkan ada yang digelontorkan atau yang diperjuangkan minimal satu desa satu anggota dewannya. Karena apa? Karena itulah nanti yang akan membawa pokok-pokok pikiran kita atau aspirasi-aspirasi kita masyarakat ke gedung dewan untuk dilakukan suatu bentuk program-program baik pembangunan, infrastruktur, pendidikan, keagamaan, budaya, keamanan sosial dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ingin maju dalam satu desa atau wilayahnya, harus kita kirim atau kita delegasikan, harus kita dudukkan satu anggota dewan. Terserah dari partai manapun, yang penting dia memang membawa dan siap untuk berjuang ke masyarakat dalam suatu dapil atau wilayah desa masing-masing. Itu harapan saya. Mengingat keadaan politik sekarang ini banyak isunya yang begini begitu, kita tidak usah terlalu jauh berpikir ke sana. Kita berpikir macam mana ada perwakilan dari desa kita, dan nanti tokoh-tokoh masyarakat desa kita atau yang mewakili suara hati kita ini dapat memberikan suatu bentuk proyeksi kepada dewan yang akan duduk bahwa ini loh kekurangan yang harus ditutupi, pembangunan yang harus dibangun dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, anggota dewan yang duduk saat ini yang masih berkuasa, yang masih punya wewenang, yang masih bisa memberikan pengaruh suaranya di meja dewan, berharap kami masyarakat Tebo agar tidak memilah-memilih dalam suatu pembangunan. Kalau memang dalam satu dapil itu, dalam suatu desa lain atau kecamatan lain ada ketimpangan sosial pembangunan, tolonglah nanti dibenahi. Ada istilah kolektif kolegial, secara bersama-sama dalam satu dapil itu berapa kursi dia, berapa partainya dia, berapa orangnya dia. Ayolah duduk bersama-sama untuk tidak memberikan kesenjangan dalam pembangunan. Ini harapan saya. Dan juga tidak ada kepentingan-kepentingan partai di sini dalam mengelola pembangunan, khususnya di dalam satu dapil desa maupun umumnya di Kabupaten Tebo. Karena apa? Saya pribadi juga tidak mau mendengar lagi bahasa adanya pembangunan yang selalu ke dapil 3, ke dapil 1, atau ke dapil 2, atau ke dapil 4. Jangan ada lagi bahasa tendensius seperti itu, sehingga keseragaman kita akan terkoyak-koyak dan kolektif kolegial itu tidak akan terjadi dalam hal pembangunan. Itu saja harapan saya. Semoga ini bisa menjadi suatu bentuk minimal, suatu bentuk sumbangsi saran ke depannya agar cerdas kita berpolitik, bijaksana dan dewasa kita dalam berpolitik demi kemajuan tingkat desa, kelurahan, kecamatan, dapil maupun kecamatan kita. Siapa lagi kalau bukan kita, kapan lagi kalau tidak dimulai dari sekarang. Pola pikir kita berpolitik untuk menyuarakan suara politik kita. Itu saja rasanya yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau salah, kepada Allah Maha Ampun. Bagaimana Pak Yamani? Terima kasih banyak Pak Yamani. Iya. Ya. Baiklah kawan-kawan semuanya, itu tadi obrolan podcast saya dengan Bapak Syahril SE, dan beliau ini kita sama-sama tahu adalah aktivis, kemudian juga politikus. Ya mungkin karena nasibnya aja yang belum Pak ya. Nah itu, tetapi kita sama-sama tahu untuk Kabupaten Tebo, kita pun ngambil untuk podcast, untuk wawancara ini tidak ke sembarang, artinya bisa berpikir bahwa tahun 2024 itu akan ada agenda besar di Februari Pileg, kemudian di November itu ada Pilgub ya Pak ya, Pilgub dan Pilpres. Ya, Pilgub dan Pilpres. Artinya kecerdasan kita, dan ingat bahwa siapa
tadi kata Pak Syahril itu, kapan lagi dimulai? Jadi masih ada waktu Masih ada waktu. untuk masyarakat biar pembangunan bisa merata. Ayo kita ciptakan politik yang sehat dan cerdas. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.